she knows that I gotta be trusted. She's ready love, but the money's elastic. She's ready love, and she knows that I gotta be trusted. She's ready love. Persib sudah kehilangan 2 pemain asing, selanjutnya pelatih. Persib Bandung sejauh ini dipastikan bakal ditinggal 2 pemain asingnya. Mereka adalah Ciro Alvis dan Nick Kuiper. Keduanya mengucapkan salam perpisahan kepada Persib melalui akun Instagram pribadinya. Terbaru adalah Nick Kuiper. Melalui sebuah video, pemain asal Belanda itu mengucapkan terima kasih atas hubungan yang telah terjalin selama 6 tahun. Nick Kuiper bangga bisa membantu Persib meraih 2 kali juara Liga 1 2024/2025. Terima kasih kepada semua orang yang membuat saya dan keluarga saya nyaman selama 6 tahun terakhir. Mari kita tutup bab ini dengan pesta besar Sabtu depan. Karena itulah yang pantas kita dapatkan setelah menambahkan 2 bintang lagi ke lencana, kata Nick Kuiper. Sementara itu, masa depan salah satu pelatih Persib juga masih tanda tanya sampai sekarang. Sosok yang dimaksud yakni Luizinho Passos. Luizinho Passos merupakan pelatih kiper Persib. Ia bergabung dengan Persib pada akhir tahun 2019 lalu. Pihak Persib kemudian memperpanjang kontrak Luizinho Passos pada tahun 2022 hingga 2025. Sementara itu, masa depan salah satu pelatih Persib juga masih tanda tanya sampai sekarang. Sosok yang dimaksud yakni Luizinho Passos. Luizinho Passos merupakan pelatih kiper Persib. Ia bergabung dengan Persib pada akhir tahun 2019 lalu. Pihak Persib kemudian memperpanjang kontrak Luizinho Passos pada tahun 2022 hingga 2025. Passos sendiri mengaku bahagia menjadi bagian Persib. Namun, pelatih asal Brasil itu mengaku tak mengetahui terkait masa depannya di Persib. Passos memilih pasrah dengan keputusan dari Persib. Saya bahagia di sini. Saya fokus selama ini meraih gelar back-to-back. Soal masa depan, semuanya ada di tangan Tuhan. Saya menunggu saja, tapi saya bahagia di sini. Saya sudah 5 tahun di Persib, kata Passos, dilansir dari laman resmi Persib. Saya masih punya kontrak dengan Persib, tapi sekarang saya menunggu sampai liga selesai, ujarnya. Heboh isu konflik Bojan Hodak dengan Ciro Alvis. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, dengan tegas menolak rumor yang beredar mengenai adanya konflik antara dirinya dan Ciro Alvis. Pelatih asal Kroasia ini menegaskan bahwa hubungan antara dirinya dan Ciro Alvis sangat baik, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Saya sangat suka Ciro. Dia bermain fantastis untuk saya selama 2 tahun, saya punya hubungan yang sangat baik dengannya dan keluarganya. Semua berjalan baik, ungkap Bojan Hodak. Ia menjelaskan bahwa keputusan Ciro Alvis untuk meninggalkan tim lebih berkaitan dengan aspek profesional, bukan disebabkan oleh adanya perselisihan di dalam tim Maung Bandung. Jika kami tidak bisa memenuhi apa yang dia minta dan ada klub lain yang menawarkan kontrak lebih besar dan lebih lama, maka saya senang untuk dia dan keluarganya. Ini bagus untuk masa depannya, tambah Bojan. Dengan demikian, pelatih tersebut berharap agar semua pihak memahami situasi ini dengan baik dan tidak terpengaruh oleh rumor yang tidak berdasar. Menurut pelatih yang berasal dari Kroasia, dinamika seperti ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam dunia sepak bola, terutama saat ada pergantian pemain. Tentu saja, akan selalu ada pemain yang datang dan pergi. Kami bekerja untuk uang dan bonus. Jadi ini normal. Tahun lalu hal serupa juga terjadi saat Alberto Rodriguez pergi, dan kami mendatangkan Gustavo Franca yang tampil sangat baik, ungkap Bojan. Pelatih yang memiliki penampilan pelontos ini menegaskan bahwa tidak ada konflik sama sekali dengan pemain asal Brasil tersebut. Jadi siapapun yang bilang begitu, itu bohong,
tegas Bojan. Mengenai musim depan, Bojan menyatakan bahwa akan ada perubahan dalam skuad karena banyak pemain yang mendapatkan tawaran dari klub lain. Namun, ia memastikan bahwa timnya akan siap untuk mendatangkan pengganti yang sepadan. Setiap tahun pasti ada perombakan, tapi kami akan siap dengan pemain-pemain baru. Lihat saja nanti, kata Bojan. Dengan pernyataan ini, Bojan menunjukkan kesiapan tim dalam menghadapi perubahan yang akan datang. Ciro Alves dipastikan tidak akan mengenakan seragam Maung Bandung lagi pada musim Liga 1 yang akan datang. Menariknya, kabar yang beredar menyebutkan bahwa seluruh pemain asing Persib yang ada saat ini memilih untuk pergi setelah berhasil membawa tim meraih gelar juara secara berturut-turut. Sebagai penggantinya, manajemen Persib dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan beberapa pemain asing baru, termasuk 2 dari Brasil dan 1 dari Argentina. Di samping itu, terdapat beberapa pemain lokal yang telah resmi bergabung, seperti Sadil Ramdhani, Muhammad Julhijjah, Alvendra Dewangga, dan Hamra Hehanusa, yang akan menambah kekuatan baru bagi Maung Bandung. Usai juara Liga 1, pelatih Persib Bandung beri sindiran untuk pelatih timnas. Ironis, mungkin itu yang kata tepat untuk menggambarkan posisi juara Liga 1 musim 2024/2025, Persib Bandung. Bagaimana tidak, sebagai kampiun Liga Indonesia, sudah cukup jelas memberi gambaran bagaimana performa pemain Persib khususnya pemain lokal mereka. Namun, performa apik yang ditunjukkan pemain Persib Bandung khususnya pemain lokal dalam mengarungi Liga 1 yang terkenal keras, hingga berhasil membawa tim Maung Bandung tampil sebagai juara, ternyata tak membuat pelatih timnas, Patrick Kluivert melirik pemain-pemain Persib. Tak ada satupun nama pemain Maung Bandung yang mampu membuat Kluivert kepincut untuk memanggil mereka dalam TC yang akan digelar dalam rangka persiapan menghadapi timnas China, tanggal 10 Juni tahun 25, dan timnas Jepang, tanggal 10 Juni tahun 25. Dalam lanjutan babak kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, di mana timnas membutuhkan poin dalam 2 pertandingan itu untuk mengamankan asa timnas merebut 1 tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Qatar. Tidak dipanggilnya satupun pemain Persib Bandung ini, membuat pelatih Maung Bandung, Bojan Hodak, memberi sindiran keras kepada pelatih timnas, Patrick Kluivert dan federasi dalam hal ini PSSI. Pelatih berkebangsaan Kroasia itu mengatakan, seharusnya beberapa pemain muda Persib seperti Beckham Putra layak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas senior. Dia seharusnya layak dipanggil dalam daftar jika melihat penampilannya di musim ini, ungkap Bojan Hodak. Dia menambahkan sebagai klub berstatus juara di tengah liga yang sangat ketat, jajaran pelatih timnas dan PSSI seharusnya memberi perhatian lebih kepada para pemainnya, apalagi mereka telah membuktikan penampilan apiknya selama memperkuat klub. Ya, inilah yang saya rasakan sebagai pelatih. Mungkin tidak sekarang, mungkin nanti mereka masuk dalam daftar, tutur Bojan Hodak. Musim ini Persib Bandung pantas tampil sebagai kampiun Liga 1. Setelah bermain impresif sepanjang musim kompetisi, mereka tak perlu menunggu hingga akhir kompetisi untuk memastikan sebagai juara Liga 1. Cukup hingga pekan ke-31, klub asal ibu kota Jawa Barat itu sudah mengunci juara Liga 1 2024/2025. Setelah 2 pesaingnya Dewa United dan Persebaya Surabaya di luar dugaan tergelincir dalam pekan ke-31. Gelar juara ini adalah gelar keempat sepanjang keikutsertaan Persib Bandung di Liga 1, setelah berganti dari era Perserikatan. Gelar juara Liga 1 pertama kali direbut Maung Bandung pada 2014, saat kompetisi Liga 1 masih bernama Indonesia Super League, ISL. Usai merebut gelar juara ISL, Persib Bandung sempat puasa gelar selama beberapa tahun. Dan mereka kembali merebut gelar juara Liga 1, pada musim kompetisi 2023/2024 dan pada edisi berikutnya kembali merebut juara. Ini membuat Persib sebagai satu-satunya klub yang mampu memenangi Liga di 2 edisi secara beruntun.
Ciro Alvis bikin klarifikasi serius. Tepis omongan Bojan Hodak soal alasan cabut dari Persib Bandung. Winger Persib Bandung, Ciro Alvis, membuat klarifikasi setelah pelatih Bojan Hodak berbicara soal alasan dirinya hengkang pada akhir musim 2024/2025. Pada Sabtu, tanggal 26 April tahun 2025, lalu, Ciro Alvis resmi mengumumkan dirinya akan cabut dari tim juara Liga 1 2024/2025 itu usai kontraknya habis akhir musim ini. Banyak dari bobotoh supporter Persib Bandung yang menginginkan sang pemain asal Brasil itu tetap bertahan di skuad Pangeran Biru musim depan. Tak sedikit juga yang mempertanyakan alasan Ciro Alvis tidak memperpanjang kontraknya bersama Persib Bandung. Berbagai spekulasi pun mencuat. Salah satu spekulasi liar yang terdengar adalah ada andil dari Bojan Hodak mengenai kepergian sang pemain berusia 36 tahun tersebut. Namun, Bojan Hodak menegaskan bahwa hubungannya dengan Ciro Alvis baik-baik saja selama 2 musim menahkodai Persib Bandung. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan bahwa Ciro merupakan salah satu pemain kesukaannya dan memiliki hubungan baik dengan dirinya. Saya sangat suka Ciro. Ciro selalu bermain dengan fantastis untuk saya selama 2 tahun, saya memiliki relasi yang sangat baik dengannya, keluarganya juga, semua bagus, ujar Bojan Hodak. Jadi saya tidak bisa mengatakan satu pun kata-kata yang buruk padanya. Tetapi jika untuk memenuhi apa yang dia minta, kami tidak bisa, imbuh pelatih berusia 54 tahun tersebut. Ya, soal konflik itu tidak benar. Tidak ada hal seperti itu tidak benar, jadi siapapun yang bilang begitu, itu bohong, tukasnya. Lebih lanjut, Bojan Hodak menyebut keputusan Ciro Alvis hengkang murni lantaran alasan profesionalisme karena mendapat tawaran kontrak dari klub lain. Pemegang asis terbanyak Persib di Liga 1 2024/2025 itu disebut mendapatkan kontrak lebih baik berdurasi 3 tahun dari Malut United yang sesuai keinginannya. Jika dia mendapatkan tawaran yang lebih besar maka saya senang untuk dia dan keluarganya. Karena dia mendapatkan kontrak yang top, lebih lama, itu juga bagus untuk masa depannya. Tetapi untuk ini, kami tidak bisa menahannya, jelas Bojan Hodak. Bojan Hodak menilai kondisi tersebut sudah biasa di dunia sepak bola. Ketika ada tawaran yang lebih menarik, pemain berhak untuk menerima itu. Dimanapun seperti ini, jika ada tim yang datang menawarkan uang lebih banyak, maka dia bisa saja pergi. Saya juga mungkin begitu. Ini hal profesional di sepak bola. Kami bekerja untuk uang, kami bekerja untuk bonus. Jadi ini normal, ujarnya. Tak lama setelah Bojan Hodak mengeluarkan pernyataan di atas, Ciro Alvis langsung membuat klarifikasi di saluran Instagram pribadinya. Pencetak 35 gol dan 33 assist untuk Persib itu menegaskan bahwa ia ingin bertahan di tim kebanggaan warga Jawa Barat itu hingga pensiun. Namun karena ada hal-hal yang berada di luar kendali dia dan kontraknya telah berakhir, sehingga tidak bisa melanjutkan karirnya di Persib. Impian saya, ya, adalah mengakhiri karir saya di sini, tetapi tidak semua hal terjadi seperti yang kita inginkan. Saya hanyalah seorang karyawan klub, dan ada hal-hal yang berada di luar kendali saya. Kontrak saya telah berakhir dan, kali ini, tidak ada kelanjutan, tulis Ciro Alvis. Lebih lanjut, Ciro Alvis mengatakan bahwa kepergiannya bukanlah karena soal uang, dalam hal ini gaji maupun kontrak yang lebih baik dari tim lain. Dia hanya menghormati keputusan pihak manajemen yang saat ini memiliki wewenang di klub. Ia pun enggan orang-orang menyalahartikan soal alasannya pergi. Saya ingin menegaskan bahwa kepergian saya tidak ada hubungannya dengan gaji atau hal-hal semacam itu, termasuk kontrak. Saya hanya menghormati keputusan orang-orang yang saat ini menjalankan klub, papar Ciro Alvis. Saya tidak suka melihat komentar yang menyiratkan sebaliknya, karena itu tidak sesuai dengan kenyataan. Saya pergi dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan karena pernah mengenakan seragam ini. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung saya di setiap momen, imbuhnya.
Beberapa orang mungkin belum benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi, jadi saya merasa perlu bicara. Kata-kata saya selalu jujur dan tulus. Apa yang terjadi ini adalah hal yang wajar dalam dunia sepak bola, tidak sesederhana yang dibayangkan. Sayangnya, ada beberapa hal yang disalahartikan, tulisnya lagi. Saya sebenarnya orang yang pendiam dan tidak terlalu suka bicara, bahkan agak malu juga. Tapi saya merasa perlu bicara karena saya peduli dengan kalian, dan saya tahu banyak yang belum paham kenapa saya harus pergi. Lanjutnya, pernyataan Ciro Alves di atas tidak bisa membuat dirinya tetap bertahan di Persib. Namun, ia tetap akan mencintai Persib dan bobotoh meski telah pergi. Saya pernah bilang ingin tinggal di sini selamanya, dan itu benar, itu adalah impian dan keinginan saya. Tapi tidak semua hal bisa terjadi seperti yang kita harapkan. Saya tidak pergi karena alasan seperti yang beberapa orang katakan. Kalian akan lebih mengerti besok, kata Ciro Alves. Yang paling penting adalah kita telah menciptakan kisah indah bersama. Dan itu tidak akan pernah bisa dihapus. Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan kesetiaan, perasaan yang selalu tulus dari hati saya untuk klub ini dan untuk kalian semua. Tandasnya. Beckham Putra bocorkan masa depannya di Persib. Buka-bukaan dapat tawaran klub luar negeri hingga bicara kontraknya di Maung Bandung. Beckham Putra buka-bukaan mendapatkan tawaran klub dalam dan luar negeri. Ia juga sedikit menyinggung kontrak di Persib. Pemain-pemain Persib nampaknya digoda banyak klub usai 2 kali menjuarai Liga 1 secara beruntun. 2 pemain asing Persib bahkan sudah pamitan. Keduanya ialah Nick Kuiper dan Ciro Alves. Pemain muda Beckham Putra pun juga mendapatkan tawaran dari klub lain. Tak heran jika pemain 23 tahun itu mendapat tawaran. Beckham tampil baik hingga turut membawa Persib juara back-to-back. Beckham Putra musim ini bermain dalam 28 laga di Liga 1 dengan total 1.739 menit bermain. Ia juga mencetak 6 gol dan membuat 3 assist. Selain itu, pemain yang berposisi sebagai winger kanan itu juga tampil dalam 5 laga di AFC Champions League 2. Beckham Putra mencetak 1 gol di ajang tersebut. Ia mengaku bahwa mendapat tawaran dari klub lain, namun ia akan fokus lebih dulu melawan Persis Solo pada laga terakhir. Pertandingan Persib melawan Persis digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025, sore. Ya, kalau tawaran sih banyak, tapi saya pikir saya fokus di laga terakhir, menghadapi Persis Solo. Habis liburan saya berpikir lagi, kata Beckham, setelah berlatih di Stadion Sport Jabar, Arca Manik, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Dikutip dari Tribun Jabar. Beckham mengaku tawaran datang dari dalam dan luar negeri. Dua-duanya ada, dalam dan luar negeri, jadi tunggu aja, ujarnya. Melansir dari Transfermarkt, kontrak Beckham di Persib berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Ia memberikan tanggapan soal kontraknya di Persib. Ya, doakan saja secepatnya, kalau misalkan rezekinya di sini Persib, ya di sini, kata Beckham. Beckham ialah produk hasil Akademi Persib. Ia masuk ke tim senior pada 2019. Selama membela Persib, Beckham sudah mencatatkan 135 pertandingan. Total ia mencetak 15 gol dan membuat 18 assist. Pesta juara tak ingin ternoda, bos Persib minta lawan Persis Solo jangan main-main. Persib Bandung akan melakoni laga pamungkas Liga 1 melawan Persis Solo. Duel kedua tim dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Muhtar, meminta anak asuhnya untuk tetap serius menghadapi laga tersebut. Dia ingin Armada Maung Bandung tetap menunjukkan karakter sebagai tim juara. Saya tadi menyampaikan jangan sampai main-main lah, serius bahwa kita juara, tegas Umuh kepada wartawan di Bandung, Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025.
Kemenangan tentunya akan membuat pesta juara Persib Bandung semakin sempurna. Apalagi, laga ini dipastikan dihadiri puluhan ribu bobotoh yang memadati Stadion GBLA. Perlihatkan bahwa kita juara. Besok main lawan Solo harus poin penuh. Perlihatkan bahwa kita juara sejati. Menutupnya dengan manis dan semuanya puas, ujarnya. Di samping itu, pria berusia 76 tahun ini tetap mengimbau bobotoh untuk tertib dan mendukung secara positif. Bobotoh dilarang membawa barang-barang berbahaya, termasuk flare. Dari Umuh Muhtar menyampaikan kepada bobotoh semua tetap nyaman, aman, damai. Kalau sudah ditentukan dan dilarang dalam aturan mohon maaf, jangan sampai ada yang bawa flare dan lain-lain, ucapnya. Setelah pertandingan selesai, kata Umuh, pihak penyelenggara akan menyuguhkan hiburan dari sejumlah band asal Jawa Barat, seperti DT09, Depanas dalam Fit PD Bike dan Kuburan Band. Dan jangan mengundang keributan, semuanya harus damai, harus kondusif, makanya ada rencana setelah pertandingan selesai, ada hiburan sampai malam, tuturnya. Alasan Bojan Hodak tak risau kehilangan pemain asing Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai kepergian pemain asingnya adalah hal yang biasa dalam dunia sepak bola. Belakangan ini, rumor transfer Persib Bandung memanas dengan kabar hengkangnya sejumlah pemain asing. Salah satu pemain asing yang sudah dipastikan hengkang adalah Ciro Alves. Terkait kepergian pemain asal Brasil itu, Bojan Hodak mengaku bahwa perpindahan itu adalah hal yang biasa dalam dunia sepak bola. Menurut Bojan Hodak, wajar apabila Ciro Alves memilih tim lain karena mendapatkan tawaran kontrak yang lebih besar. Jika ada tim yang datang menawarkan uang lebih banyak maka dia bisa saja pergi, ujar Bojan Hodak, di Stadion Jabar, Arca Manik, Kota Bandung, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2025. Bahkan, kata Bojan Hodak, ia pun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal yang sama jika skenario itu terjadi padanya. Saya juga mungkin begitu, ini hal yang profesional di sepak bola. Kami bekerja untuk uang, kami bekerja untuk bonus, jadi ini normal, tutur dia. Pelatih asal Kroasia itu pun teringat ketika ia harus kehilangan salah satu bek terbaiknya, Alberto Rodriguez musim lalu. Saat itu, Alberto Rodriguez yang dinilai sudah membangun chemistry kuat bersama Nick Kuiper memilih hengkang ke klub India. Kendati demikian, Bojan Hodak berhasil mendatangkan Gustavo Franca yang juga mampu memberikan performa apik untuk Persib Bandung. Sebagai informasi, Gustavo Franca masuk ke dalam nominasi pemain terbaik pada Best of the Season Liga 1 2024/2025. Dia, Alberto, pergi karena ada uang lebih besar dan kontrak lebih panjang. Lalu kami mendatangkan Gustavo Franca, dan dia bermain dengan sangat bagus, kata Hodak. Menurut Bojan Hodak, ia pun akan melakukan hal yang sama, yakni mencari pengganti para pemain yang memilih hengkang. Kami harus mencari seseorang yang baru jika tidak bisa mempertahankan pemain, ucapnya. Selain kabar kepergian Ciro Alves, Persib Bandung juga diterpa kabar hengkangnya sejumlah pemain asing lain seperti Gustavo Franca dan Tyrone Del Pino. Kedua pemain itu dikabarkan direkrut oleh Malut United bersama Ciro Alves. Terkait rumor kepindahan para pemain asing itu, Gustavo Franca enggan berbicara banyak. Gustavo menekankan pentingnya meraih poin penuh sebelum tim dan para bobotoh, sebutan bagi supporter Persib, merayakan gelar juara Liga 1 secara beruntun. Ini yang terpenting, satu laga tersisa, lawan Persis Solo, dan mari berjuang untuk 3 poin, ujarnya di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung, Rabu, tanggal 21 Mei tahun 2025. Bek bernomor punggung 4 ini juga menyoroti bahwa perjuangan keras untuk kemenangan di laga terakhir merupakan bentuk penghargaan kepada para pendukung setia yang telah mendukung sepanjang musim. Untuk semuanya yang mendukung kami sepanjang musim, kami sangat fokus bekerja keras untuk melakukan tugas terbaik di sana, kata Gustavo.
Meski sudah dipastikan juara, Gustavo Franca menggarisbawahi bahwa fokus utama saat ini adalah memberikan yang terbaik di lapangan sebelum berpikir tentang selebrasi. Itu yang terpenting sebelum memikirkan selebrasi, tambahnya. Senada dengan Gustavo Franca, Tyrone Del Pino juga sebelumnya menyatakan akan fokus kepada laga terakhir Persib Bandung ketimbang tentang rumor kepergiannya. Rumor dalam sebuah sepak bola akan selalu menjadi rumor, ujarnya kepada media, di Bandung, Jumat, tanggal 23 Mei tahun 2025. Pemain asal Spanyol itu juga menegaskan bahwa saat ini ia masih terikat kontrak dengan Persib hingga akhir musim. Saya fokus di sini. Saya masih terikat kontrak hingga Mei, hingga akhir musim, jelasnya. Jadi, rumor akan selalu ada di sepak bola. Tyrone menekankan bahwa prioritasnya saat ini adalah menyelesaikan musim bersama Persib dengan baik. Saya tidak membicarakan hal ini, hanya fokus untuk mengakhiri musim ini dengan baik, tegasnya. Ia pun mengungkapkan keinginannya untuk merayakan keberhasilan Persib bersama para pendukung dan seluruh elemen tim. Selebrasi dengan supporter saya, fans saya, dengan kota ini, rekan setim saya, staf, inilah yang saya inginkan, tuturnya dengan penuh antusias. Dikunjungi Gerald Van den Boeck, Bojan Hodak bahas pemain U23 Persib dan sepak bola Indonesia. Bojan Hodak mengonfirmasi bahwa ia sempat bertemu Gerald Mervin Van den Boeck, pelatih tim nasional, Timnas U23 Indonesia yang juga merupakan asisten Patrick Kluivert di Timnas Senior. Dalam pertemuan tersebut, Bojan berdiskusi soal pemain-pemain muda potensial dari Persib dan memberikan pandangannya. Gerald Van den Boeck adalah mantan pemain Timnas Belanda yang menjuarai Euro 1988 serta treble winner bersejarah bersama PSV Eindhoven. Ia juga pernah membela Ajax Amsterdam di mana dirinya meraih 3 trofi pertama dari total 8 gelar Eredivisie yang ia dapatkan selama menjadi pemain di sana. Pertemuan ini sendiri berlangsung saat Van den Boeck menyambangi Geraha Persib untuk melakukan pemantauan terhadap potensi pemain muda Maung Bandung, seperti Kakang Rudianto dan Robbie Darwish yang juga berdiskusi dengan Van den Boeck. Ya, dia bertanya kepada saya tentang pemain U23, ungkap Bojan. Dalam pertemuan tersebut, Bojan menyampaikan pandangannya mengenai beberapa nama Maung Ngora yang menurutnya layak untuk masuk skuad asuhan Gerard Van den Boeck pada ajang SEA Games 2025 mendatang. Saya beritahu dia, saya tunjukkan usia pemain-pemain, saya sampaikan pendapat saya, lanjut pelatih asal Kroasia itu. Namun, pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Van den Boeck. Ia menghormati proses scouting yang dilakukan langsung oleh pelatih timnas. Tentu saja dia akan datang dan menyaksikan langsung pemain-pemain itu. Dan pada akhirnya dia yang akan mengambil keputusan, tutupnya.